Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah persamaan diferensial biasa yang diampu oleh Ibu Sri Sulastri SSI MSI. Perkenalkan, nama saya Rahmiati dengan NIM 20700121056 dari kelas Pendidikan Matematika B angkatan 2021. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dua materi, yaitu aplikasi PD Orde 1 dan 2. Untuk materi pertama yaitu aplikasi PD Orde 1 dalam kurung laju penyubliman Kampler. Penyubliman adalah proses dari sublimasi, sedangkan sublimasi adalah perubahan wujud partikel ketika dikenai suhu tertentu dari bentuk padat ke bentuk gas tanpa melalui proses mencair. Di sini saya akan memberikan contoh-contoh peristiwa menyublim. Yang pertama itu es kering, yang kedua kapur barus, yang ketiga salju, yang keempat naftalena, dan yang kelima padatan arsenik. Sesuai dengan judul di atas, yaitu laju penyubliman Kampler, maka kita di sini mengambil kapur barus. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan proses penyubliman jika digambarkan dalam rumus matematika. Kita merujuk pada satu contoh benda yang dapat menyubling, yaitu kamper. Kamper bisa menyubling seiring berjalannya waktu, maka dapat kita katakan terjadi perubahan ukuran kamper atau volume kamper terhadap waktu. Maka dapat kita gambarkan laju penyubliman atau V, yaitu perubahan volume terhadap waktu. Nah, kasus penyubliman yang melibatkan volume atau V dan waktu atau T dapat dipresentasikan ke dalam persamaan matematika, yaitu persamaan diferensial. dV per dt sama dengan min kV. Kemudian kita kali silang sehingga menghasilkan dV per V sama dengan min k dt. Kita integralkan kedua ruas sehingga menjadi integral 1 per V dV sama dengan integral minus k dt. Integral 1 per V dV itu hasilnya adalah ln V, dan integral min k dt itu adalah hasilnya min k ditambah C. Kemudian kita ubah kedua sisi menjadi E pangkat, sehingga menghasilkan E pangkat ln V sama dengan E pangkat min kt ditambah C. V sama dengan E pangkat min kt dikali E pangkat C. Untuk V yang berubah terhadap waktu sama dengan E pangkat min kt dikali E pangkat C. Kita asumsikan E pangkat C itu sama dengan V0, sehingga menghasilkan VT sama dengan atau volume yang berubah terhadap waktu sama dengan V0 E pangkat min kt, di mana keterangan V0 itu sama dengan volume mula-mula untuk VT, yaitu volume setelah waktu T, dan T itu adalah waktu penyubliman, sedangkan K merupakan konstanta. Untuk contoh soalnya, yaitu sebuah kamper berdiameter 4 cm diletakkan di dalam lemari untuk membasmi serangga. Berapa waktu yang diperlukan hingga volume kamper 1/4 dari volume semula jika diketahui konstantanya sama dengan 0,05? Untuk penyelesaiannya, yang pertama dilakukan adalah mencatat semua data yang diketahui dalam soal. Yang pertama, diameter kamper itu adalah 4 cm, lalu konstantanya 0,05. Kemudian volume awal yang merupakan volume kamper yang berbentuk bola, yaitu 4/3 VR pangkat 3. Dan volume akhir di soal adalah 1/4 dari volume awal. Lalu yang ditanyakan adalah T atau waktu dalam bentuk hari. Solusi soalnya dimulai dengan memasukkan semua data ke dalam persamaan VT sama dengan V0 dikali E pangkat min kt, di mana sudah diketahui tadi VT-nya sama dengan 1/4 V0 sama dengan V0 dikali E pangkat
angkanya tadi min 0,05 akan dimasukkan sehingga menghasilkan V0 dikali E pangkat min 0,05T. Karena kedua ruas terdapat V0, maka dapat dicoret sehingga menghasilkan 1/4 sama dengan E pangkat 0,05T. Untuk menghilangkan pangkatnya digunakan ln sehingga menghasilkan ln 1/4 sama dengan ln E pangkat min 0,05T, di mana hasil dari ln 1/4 itu sama dengan min 1,38 sama dengan, dan untuk hasil ln E pangkat min 0,05T hasilnya itu adalah min 0,05T. Untuk T-nya sama dengan min 1,38 dibagi 0,05, hasilnya itu adalah 27,6. Jadi waktu yang diperlukan untuk membuat volume kamper 1/4 dari volume semula adalah 27,6 hari. Untuk materi kedua yaitu aplikasi PD linear orde 2, transformasi Laplace pada bidang listrik. Secara umum, transformasi Laplace didefinisikan sebagai berikut. Fs sama dengan Laplace Fs sama dengan integral dengan batas bawah 0 sampai tak hingga Ft dikali E pangkat min St dt. Di bawah itu adalah tabel transformasi Laplace. Untuk contoh kasus, soalnya yaitu tentukan kuat arus IT rangkaian LC seperti gambar di bawah ini jika arus positifnya atau L sama dengan 20 Henry dan kolom atau C sama dengan 0,008 Farad serta jalur arde atau E sama dengan 0 volt. Soal ini menggunakan metode persamaan diferensial orde 2 yang homogen karena E-nya itu sama dengan 0. Kita menggunakan hukum Kirchhoff untuk menemukan jawaban IT, yaitu VL ditambah VC sama dengan E, di mana rumus VL itu sama dengan L dikali DI per DT, ditambah dengan rumus VC sama dengan 1/C integral I DT sama dengan E. Kemudian ditulis kembali L dikali DI per DT ditambah 1/C integral I DT sama dengan E. Untuk menghilangkan tanda integralnya, maka persamaan didiferensialkan. Atau untuk semua ruas dikali dengan D per DT, sehingga menghasilkan LD per DT dalam kurung DI per DT ditambah 1/C integral D per DT I DT sama dengan D per DT dikali E. Kemudian kita kali masuk D per DT nya ke dalam DI per DT sehingga menghasilkan L dikali D pangkat 2T per DT pangkat 2 ditambah integral D per DT I DT itu hasilnya adalah I, sehingga ditambah 1/CI sama dengan D per DT dikali E. Lalu kemudian disederhanakan lagi, kemudian D sama dengan kan 0, sehingga menghasilkan D kuadrat I per DT kuadrat ditambah 1/CL dikali I sama dengan 0. Hasil D kuadrat I per DT kuadrat itu sama dengan kan dengan R kuadrat, dan untuk 1/CL dikali I itu sama dengan 6,25, sehingga kita menghasilkan R1 dan R2 nya itu plus minus 2,5I. Karena akar yang didapatkan adalah bilangan imajiner, maka penyelesaian persamaan diferensialnya yaitu IT sama dengan A cos 2 5T ditambah B sin 2,5T.
Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.